Oke, selamat pagi. 11 bulan Mei ya sekarang. Jadi kita akan berencana buat kegiatan lagi mumpung ini hari Minggu. Kebetulan besok juga masih libur 12 dan 13-nya. Cuman karena rencananya tadi di hari berikutnya. Cuman karena ada kegiatan anak-anak untuk file trip kegiatan kampus. Jadi kita besok harus fokus bantu dia. Nah ini ya kesempatan kita untuk persiapan kita sendiri ini di kegiatan nanti. Jadi bahan makanan ikan panggangnya sudah bahan jadi, kita tinggal bakar, lalu kerupuk, tahu, dan nggak lupa ini umpan, ini udang ini paling gacor di sana. Oke, jadi begitu, sampai ketemu di Desert Point. Yuk. Ini peralatannya, asistennya pakai rompi. Ya, coba. Kok dia mati sih? Cuacanya seger bro. Setelah semalaman hujan kecil sih rintik. Nggak deras. Nah paginya cerah begini. Mudah-mudahan trip fishingnya kali ini membuahkan hasil. Bismillah. Oke, baru ngelewatin jalur lingkar ini. Masih rame dari orang pemberangkatan haji. Keluarga-keluarga yang mengantar ya. Dari seluruh Lombok ngumpul sini. Di apa namanya tadi? Asrama haji. Apa ini? Motor apa itu? 8.33 setengah 9 di pom bensin apa ini, Gerung ya? Sebelum Gerung kita mau ngisi bensin tapi penuh ini. Jadi baru ngisi angin di sini, kita lanjut aja nyari pom yang lain. Lebih 5 ini tiba di perbatasan Sepotong Tengah ya. Ini pertigaannya, kita ke kanan, selanjutnya 14. Oke, ini sampai di Telaga Lupi, masuki wilayah Sepotong Barat. Ya, depan kita ada mobil gondrong. Mana nih gondrongnya ini? 9.30 kita sudah tiba di Pelangan. Yo, ini lanjut Desa Batu Putih. Batu Putih. Oke, sudah tiba di ujung batas aspal di Kampung Slegong, Wilangan. Ayo jalan. Nah, kita nggak tahu kondisi di depan jalan tanahnya itu apakah kering atau justru belepotan karena dihajar hujan semalam ya. Kita akan lihat. Ya, minimal juga ini untuk uji roda dual purpose-nya. Ini di saat yang tepat ini. Nggak yang kering, kalau kering sih nggak ada masalah kan. Yuk kita lihat. Wah, kebetulan ini jalannya. Oke, cenderung kering ternyata jalannya, nggak yang dikhawatirkan kemarin. Wah, lagi pasang muka aneh-aneh. Ini ya, nggak ada rupa basah seperti di Slegong tadi. Kemungkinan hujannya sih, atau karena di sini wilayahnya terlalu cepat keringnya ya. Kalau hujannya berkepanjangan ya bisa jadi ini sudah kayak jalan gaduh-gaduh ini. Oke, sebentar lagi tanjakan Jahanam.
Oke, kita semangat nih, ada teman di depan. Ayo lanjut. Bannya gudu, ini bannya kakaknya mantap. Jalanan tanah. Udah habis-habis. Kalau CC makin besar makin enak di sini, tapi harus steril. Oke, saudara-saudara, beginilah jalannya. Ini begagam. Aduh. Alhamdulillah. Sudah di batas desa Pemalikan, dusun Pemalikan. Ini sebelah kanan masih ada rupa orang panen-panen jagung. Aduh ya Allah. Tapi nih tiba di Bungalu. Nah itu tangganya itu. Nanti kita pakai. Assalamualaikum. Benak nopo kok? Benak nopo? Oh. Tiba kita. Yes. Yuk. No. Oke teman-teman, sudah tiba nih di tempat kita biasanya berpetualang untuk kegiatan fishing trip. Masih belum puas dengan tematik pancing liarannya ya. Nanti kita juga akan coba mancing di ujung batu seperti biasa. Nah tapi ada momen-momen seperti ini ketika air agak sedikit pasang, kita akan coba mancing setengah badannya. Tapi ada muncul ide sih tadi, gimana kalau kira-kira kita siasati pakai tangga lipat gitu ya, pasang agak di setengah sana, permainan setengah badan itu. Nah tapi kita bisa duduk gitu loh, sambil UL tentu saja, bukan trik dengan umpan, bukan umpan udang mati ya. Jadi kita pakai ini teknik-teknik UL. Kita lihat dulu, kalau memang memungkinkan baru kita ini. Tapi untuk sementara ini karena kita sudah seperti rencana tadi, kita bawa aneka makanan ini karena akan kita masak di sini. Sudah setengah matang kondisinya. Ada ayam bakar, ya tahu dan sedikit inilah kalau ada sayur-sayur nanti. Sementara Riko tadi terlihat dia sedang perbaiki instalasi listrik. Oke begitu, lanjut. Bongkar-bongkar barang lu. Nih. Belanjaannya nih, bawa masakan ini loh. Ya Allah.
Oke, jadi ini rencananya ada bawa pisang, kita buat pisang goreng. Nah ini, nggak banyak-banyak ya. Ini pisang susu nih, atau kepok? Oh, pisang ketip yang di rumah. Nah menunya ini ya, kita sudah bumbu tadi di rumah. Jadi setengah kita grill ini, bakar-bakar. Tapi mestinya sih yang langsung kena api baru enak. Oke teman-teman, menu siang kali ini simple ya, nggak ada sayur. Jadi ini ada ayam bakar yang menunya sudah kita olah dari rumah. Jadi tinggal di sini tinggal masak setengah matang gitu ya. Termasuk ini bumbu ayam pelecingannya. Lalu sekedar kerupuk, ada juga tahu. Nah, camilan-camilan pembukanya ini cuci cocotnya ini pisang goreng dari pisang apa namanya? Pisang ketip khas Lombok ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bus. Nih si kucing ahli pencitraan. Lagi melahirkan, jadi dia butuh banyak masukan makanan nutrisinya. Bus. Hei. Oke teman-teman, ini sudah setengah 12. Sudah selesai makan. Tapi juga sebelumnya di saat ombak seperti ini sudah nyoba mancing, tapi terlalu besar ombaknya ya. Pakai metode UL dengan umpan jig head. Nggak ada samberan, susah. Ya untungnya kita tetap bekal udang ya. Nanti kita akan coba spot yang masih di ujung sana, di ujung batu. Kayaknya tadinya rencananya bertiga, tapi kayaknya si nyonya ini batalkan lagi ya. Dia nggak mau jadi jemuran katanya. Jadi nanti kita berdua lagi. Oke demikian, tunggu sebentar lagi ya. Momen air juga tetap bagus kalau di sana. Aduh, saking kekenyangannya ngantuk ini. Ntar ini ada momen ngopi lagi sebentar. Ini nih kopi datang nih. Sudah kekenyangan nasi, menu ayam pelecingan. Sekarang ngopi. Nah itu tugas barunya itu lagi ganyang pisgor itu. Ngantuk. Mudahan gak ketiduran di spot. Oke teman-teman, kita mau siap-siap ya menuju batu itu. Jadi ada dua joran jenis yang sama. Ini satu yang ini tegek panjang. Sama ini kita mau coba ngamisin ini. Tadinya sih settingan buat nyonya ini kalau dia mau jadi ikut. Tapi ternyata batal. Nggak kuat panas khawatirnya. Jadi ya ini. Dan untuk sekedar permakluman ya, jenis reel yang ini memang yang plastik biasa. Murah ini gara-gara dulu beli joran khusus untuk mancing ikan-ikan kecil. Berhadiah reel tapi yang plastikan begini. Nggak tahu nanti bagaimana ini kinerjanya. Apakah dia bisa untuk mengangkat ikan-ikan seperti itu di sana? Atau bagaimana nanti lihat. Nah, satunya ini ya. Ini pakai yang power handle. Teter. Oke, dia melanjut. Gimana sih? Nah, ini ada perkembangan baru lagi nih. Kamar pertama ini. Ini kok dipenuhi oleh lebah kelanceng ini. Mudahan sebagai pertanda ya. Mau ada rezeki nih kamarnya nanti rame nih pengunjungnya. Tapi ya semoga menular dengan yang lain juga. Nih, kamar-kamar yang lain ya. Sebentar lagi kalau musim ombak, rame nih. Oke, ini udang-udangnya sudah kita potong kecil-kecil. Nah, ini bosang kalau kita bilang ini. Kempis untuk tempat naruh ikan. Kalau di orang sini bilang bosang. Nah, kalau dia ada pelampungnya seperti ini biasanya sebenarnya pakai orang-orang yang negek kalau di sini. Nah, kalau teknik negek bahasa orang Lomboknya nyebutnya ngampor gitu ya. Oke, demikian. Nah, kondisi air menjelang surut ya. Tapi ya pergolakan ombaknya tetap gitu ya. Sementara kalau di ujung sana ini sudah mulai mengecil ini, nggak setinggi yang tadi.
Balik jalan lagi, alur yang sama seperti berapa hari yang lalu ya. Semoga pancingnya ini amis juga ini. Tuh, surut jauh. Ini bagian dari tebing-tebingnya ini. Mantap ini. Kadang-kadang ini di atas di sini ada sarangnya burung elang. Nah, ini spot kita ini. Spot andalan. Terlalu surut sih sebenarnya ini. Tapi ya kita coba keberuntungannya gimana. Oh, bisa lewat belakang. Ini ya kalau naik. Oh, lebih landai kono ah. Nah, itu. Loh, kok? Apa kok? Hah? Ini kelihatan surut ya. Kita nggak tahu ini. Ini surut mending di gunung ya. Nondi. Tes dulu tes. Oke teman-teman, kita salah perhitungan ya. Ternyata momennya tadi itu menjelang surut. Jadi respon ikannya sangat beda, nggak kayak biasanya. Sekalipun memang dengan Oke teman-teman, kita balik ke Bungalo ya. Ini sudah terbukti gacor, meskipun hanya satu ikan damself. Sementara kita perhitungannya salah, air keburu surut ini. Jadi malah justru ini momen UL. Jadi kita mau ganti piranti dulu. Ayo. Oke bro, ini dia ikan tunggalnya tadi ya, yang didapat. Si Abu Devduf alias damself. Apa nama latinnya? Nanti kita lihat. Tapi yang jelas ini black damself ya. Oke, ini Rico sudah berhasil 1 ekor anakan GT. Ini ya, dia pakai metode Carolina. Kita coba lagi. Nah teman-teman, sekarang ini sore sekitar jam 4 kurang 20 menit. Jadi belum masuk asar ya. Kalau pulang juga nanggung, karena momen seperti ini mataharinya masih teng-teng di kepala. Jadi kita ini istirahat di tempat agak teduh di bawah-bawah pohon ini ya. Nah ini pohon kelapa ini sebelah si bungalonya, kamar bungalo yang pertama. Sementara kondisi air itu di depan sana menjelang surut total jauh gitu ya. Jadi kalau mau main UL juga nanggung. Kalau kita mau main di bagian areal tubir bisa, tapi dengan mino agak berat lah. Di atas sebaiknya main 10 up gitu ya, mino atau jig. Kalau mau momennya nyari-nyari ikan, tapi ya karena peluang ombaknya juga lumayan besar ya, beresiko harus tahu-tahu tempat posisinya gitu. Nah untuk sementara kita habiskan waktu dulu di sini. Ini kita ongkang-ongkang dulu, baru nanti agak teduh panasnya baru kita bergerak pulang ke Mataram. Itu teman-teman. Dan untuk sementara ikan ada 3 tadi sumbangan dari ini Rico tadi waktu sore. Dia pakai momen teknik apa tadi Carolina itu bisa melandetkan 3 ekor langwan atau GT ya. Kita bilang GT, di sini orang bilang sini langwan. Begitu. Nah ini dia si kucing tanpa nama ini, si kucing penuh pencitraan ini. Coba kenalin dia ya, ini dia nih. Dia sudah agak kurus ini setelah melahirkan. Gayanya mendekat padahal dia maunya itu lahap pisang goreng. Nah, karena dia beranak, kita mau lihat anaknya dulu di dalam sana ya, di dalam dapur.
Nih ya, jadi dia disimpan Riko di dalam kotak ini. Mana dia warnanya? Ini kok nggak kelihatan. Sebentar. Nih anaknya ini. Oh, ada yang belang telon ini. Tapi mungkin rata-rata perempuan ini. Masih kecil-kecil, 3 ekor. Tuh. Nah, sementara kondisi surut terjauhnya seperti ini ya. Kering. Tuh, sampai ujung sana. Kalau juga momen nyulu atau jaring-jaring tadi ada beberapa orang. Cuman ya kalau suasana panas gini jarang sih. Lebih banyak malam nyuluhnya. Ketika air ini dalam kondisi naik sejengkal dari permukaan batu yang rata-rataan di sini. Nah, mereka momennya turun. Seperti yang kunjungan waktu awal saya ke sini. Nanti ya kalau lihat linknya, kalau mau lihat kegiatan nyuluhnya. Dan secara perlahan matahari mulai pulang menuju ke peraduan barat ya. Dan ini peluangnya matahari mulai teduh. Jadi kami menyiapkan semua peralatan untuk dikemas dan selanjutnya bergegas untuk pulang menuju ke Mataram. Selebih apa lagi ya? Tidak ada yang bisa diceritakan di poin ini kecuali dengan hasil tangkapan yang minim untuk saat. Tapi seperti biasalah, bagian dari retorika maupun apa ya, romantika kita mancing. Gak ada selamanya itu dapat hasil yang kita inginkan ya. Sesuai dengan suasananya dan rezeki apa yang kita dapatkan hari itu. Oke teman-teman, kita saatnya meninggalkan Bungalo. Sudah jam berapa ini? Jam 4 lebih 20 menit. Ini rencananya mau nempil buah-buahan dulu yang ada di sekitar sini. Kayaknya sih buah sabu ya. Semoga aja nanti diperkenankan oleh kaum penduduk yang ada di sini. Namanya Mas Lan. Lan siapa? Landa. Nih ya, kita mampir di salah satu ujung rumah ini, tempatnya tempat Lan ini. Banyak sabu-sabu, ternyata di rumahnya bibinya sini ada nyimpen sabu. Jadi ini kita lagi beli nih. Apanya? Ini. Enggak, bismillah ya. Iya, Wah. Ah, benar. Beli dulu. Nih. Teman-teman, jadi ini sudah mulai turunan. Kita macet dia lagi HP-nya ini. Siap. Matiin dulu. Kita enggak usah itu. Tepat jam 6 lebih 25 menit akhirnya kita tiba. Tepat melewati baru saja waktu maghrib ya, di sekitar kawasan jalur lingkar yang artinya sebentar lagi di depan ini bisa jadi jalannya penuh rapat oleh kegiatan ini jamaah haji yang tidak berangkat karena ada banyaknya para supporter yang datang ya dari tempat-tempat masing-masing daerah. Itu separah kemarin ya. Apa karena sebagian dari kontingen hajinya sudah diberangkatkan? Lalu menunggu ini jadwal yang sisa-sisa dari beberapa daerah di Sumbawa misalnya, kita nggak tahu. Bentar, ada mobil mau nyalip di belakang kita. Oke, begitu ya perjalanannya trip kali ini. Ikannya hanya seekor, Riko dapat 3. Nah, masih unggul tuan rumah. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.